Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali belajar bersama dalam materi sejarah kebudayaan Islam dengan tema yaitu peristiwa hijrah ke Taif. Peristiwa hijrah ke Taif. Baik, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan peristiwa hijrah? Ya. Hijrah adalah perpindahan atau berpindah dari suatu kota ke kota lain untuk sementara waktu. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendapat ancaman dan perlakuan tidak baik dari kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad berencana untuk hijrah ke kota Taif. Untuk mengetahui penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif dan bagaimana tanggapan penduduk Taif terhadap kedatangan Nabi Muhammad, simaklah uraian berikut dengan seksama ya. Mengenal kota Taif. Kota Taif merupakan salah satu kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Taif memiliki sejarah dalam perkembangan Islam. Tahukah kamu di mana kota Taif berada? Kota Taif terletak di sebelah tenggara kota Mekah. Jarak kota Taif dari Mekah adalah sekitar 65 km. Di kota Taif hawanya sangat sejuk karena berada di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Karena kota Taif terletak di daerah pegunungan, di kota ini terkenal dengan perkebunan kurma, anggur, dan sayurannya. Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Taif pada bulan Syawal, tahun ke-10 kenabian. Ditemani oleh siapa? Ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Penduduk kota Taif sebagian besar diisi oleh kabilah Bani Thaqif. Mereka terdiri dari suku yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif dengan tujuan apa? Yaitu tujuannya untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif. Yaitu siapa? Kinanah yang bergelar Abu Jalil, kemudian Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal, serta Habib. Itu tujuan pergi ke Taif yaitu untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif. Kemudian yaitu sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif, yaitu memutuskan hijrah ke Taif karena adanya tekanan dan penolakan yang keras dari kaum kafir Quraisy. Hal ini karena kaum Quraisy menganggap bahwa sudah tidak ada lagi yang melindungi beliau setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Selain itu, Nabi Muhammad memiliki harapan ketika hijrah ke Taif. Harapan beliau apa? Yaitu harapannya agar dapat menyebarkan Islam di kota tersebut, sekaligus meminta bantuan dari saudara-saudaranya. Meskipun mendapat begitu banyak rintangan dalam menyebarkan agama Islam, namun Nabi Muhammad tetap bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Semua bentuk penderitaan dan penyiksaan yang dialami beliau, khususnya dalam perjalanan hijrah ke Taif, hanyalah merupakan sebagian dari perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam kepada manusia. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Nabi Muhammad mengalami tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi, sehingga beliau melakukan hijrah ke kota Taif. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memiliki harapan agar dapat berdakwah pada penduduk Taif. Ini Ustaz akan menceritakan kisah setelah Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tiba di kota Taif. Kedatangan Nabi Muhammad di kota Taif. Sesampainya di kota Taif, Nabi Muhammad SAW
itu langsung menuju ke rumah para pemuka Bani Thaqif yang berkuasa di daerah tersebut. Nabi Muhammad menyampaikan maksud kedatangannya dan menyampaikan tentang Islam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dakwah Nabi Muhammad SAW itu ditolak. Nabi Muhammad itu dakwahnya itu ditolak oleh penduduk Bani Thaqif. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi Muhammad SAW berharap agar berita kedatangannya ke Taif tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Tetapi kaum Bani Thaqif justru mengerahkan penjahat serta para budak untuk menyerang dan melempari Nabi dengan batu, sehingga kedua kaki Nabi Muhammad SAW terluka. Zaid bin Haritsah juga berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW, tetapi ia pun juga ikut terluka. Ajaran Nabi Muhammad ditolak oleh para penduduk Taif karena Abu Jahal telah menghasut mereka agar tidak mempercayai Nabi Muhammad. Atas peristiwa ini akhirnya Nabi Muhammad dan Zaid pergi meninggalkan Taif untuk menyelamatkan diri dari kejaran para penduduk Taif. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Taif. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi menyelamatkan diri dari kejaran para penjahat dan budak utusan orang-orang Bani Thaqif. Setelah beliau sampai di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah, kaum penjahat dan para budak yang mengejar baru berhenti dan kembali. Tanpa diketahui ternyata beliau sedang diperhatikan oleh dua anak Rabi'ah yang sedang berada dalam kebun. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan ketidakberdayaan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jugalah pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Jika Engkau tidak murka kepadaku, semua itu tidak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi gelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat. Dari murkamu yang hendak Engkau turunkan kepadaku, hanya Engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga Engkau berkenan. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu." Mendengar doa tersebut, hati kedua anak lelaki Rabi'ah tersebut tergerak dan merasa iba. Kemudian mereka memanggil pelayannya, yaitu seorang Nasrani bernama Adas, untuk mengambilkan buah anggur dan memberikannya kepada Rasulullah. Ketika Adas meletakkan anggur itu di hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Makanlah." Rasulullah SAW mengulur tangannya seraya mengucapkan Bismillah, lalu memakannya. Mendengar ucapan beliau, Adas berkata, "Demi Allah, kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini." Kemudian Rasulullah bertanya, "Kamu dari daerah mana dan apa agamamu?" Adas menjawab, "Saya seorang Nasrani dari daerah Ninawa." Kemudian Rasulullah SAW pun menerangkan bahwa ia adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama Islam, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya. Seketika itu, Adas berlutut di hadapan Rasulullah, lalu mencium kepalanya, kedua tangannya, dan kedua kaki beliau. Lalu Adas pun akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang singkat ini, Ustadz telah menjelaskan tentang sejarah, yaitu cerita tentang hijrahnya Nabi ke kota Taif. Dari awal apa itu kota Taif, kemudian sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Taif,
Kemudian selama peristiwa di Taif dan ditolaknya beliau di kota Taif, sudah Ustaz jelaskan di atas. Semoga bermanfaat untuk kalian. Barakallahu fikum. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.